Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wan mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimana wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa disayang dan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dibangunkan oleh Allah dan diperkenankan oleh Allah untuk salat subuh berjamaah. Anugerah yang luar biasa. Selalu saya ingat dawuh dari alim ulama, kalau Anda bisa bangun pagi, kemudian Anda bisa sholat subuh berjamaah, yakinilah bahwa itu bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda mampu, tapi karena Anda sedang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba pilihan yang setia untuk melaporkan kehidupan kepada Allah, setia berikrar kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar bahwa hidup kita ini semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan kepada saya pagi ini adalah bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah dengan amalia-amalia Ramadan. Kalau Ramadan kan kita itu semangatnya luar biasa. Biasanya kalau udah keluar Ramadan, kan kemudian luar biasa ini menjadi sesuatu yang biasa lagi. Banyak di antara kita yang menjadi Ramadhani, bukan Rabbani. Padahal perintah dalam Al-Quran bukan Ramadhani, tapi Rabbani. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian itu Rabbani. Rabbani itu mereka yang al-mutamassik, yang berpegang dengan syariat Allah, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi pada semua bulan. Tapi ada sebagian manusia yang dia itu amaliyahnya dikhususkan pada bulan Ramadan. Itu bukan Rabbani, Ramadhani namanya. Tapi ada yang luar biasa lagi itu, yang kacau itu. Mau Ramadan, mau nggak Ramadannya sama aja. Menjauh dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kita harus berikrar, kita harus memiliki komitmen untuk senantiasa istiqomah. Menjaga keistiqomahan hati ini yang syaratnya agak berat. Apa syaratnya? Kita harus memiliki kekuatan hati. Kekuatan hati, kata Utsman bin Affan, itu sama dengan kekuatan jasmani. Kalau jasmani kita sehari semalam makan 3 kali. Sesungguhnya jiwa kita juga membutuhkan makanan, membutuhkan gizi. Harus ada gizi. Apa gizi dari hati kita supaya istiqomah? Harus senantiasa satu, ada namanya zikrullah, zikir kepada Allah. Harus selalu zikir, ingat kepada Allah. Yang kedua harus ada yang namanya doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu udah biasa dan urusan personal. Dan ada yang ketiga, yakni adalah kajian-kajian keagamaan. Jadi qiraatul Quran wa tadabburu, membaca Al-Quran dengan tadabburil Quran, merenungkan makna-makna Al-Quran seperti yang selalu kita lakukan di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu penting. Dan yang terakhir adalah musahabatul abrar, bersama dengan orang-orang yang soleh. Kebersamaan kita dengan orang-orang yang soleh itu biasanya menjadikan kita untuk selalu memiliki komitmen. Tapi kebersamaan kita dengan orang-orang yang tidak soleh, kebersamaan kita dengan orang-orang yang tidak dekat dengan masjid, kebersamaan kita dengan orang-orang yang selalu pikirannya dunia, itu yang membuat kita kacau kembali biasanya itu. Nah, oleh karena itu, kita bahas satu persatu untuk istiqomah ini. Satu, zikrullah.
zikir kepada Allah. Ya, ada dalilnya udah tahu semua, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ada juga banyak tentang zikir. Wadkurullaha dzikran katsira. Perintah untuk berbuat banyak itu adalah zikir, enggak terbatas itu. Silakan zikir sebanyak-banyaknya. Allah juga menyatakan kalau hambaku itu mengingat saya ketika dia sendiri, aku mengingatnya ketika sendiri, dan ketika dia mengingat saya dalam keadaan ramai, aku pun ingat dia dalam keadaan ramai. Diangkat oleh Allah derajatnya dimanapun dan kapanpun. Zikir kepada Allah menjadi penting. Zikir tidak mesti harus setelah salat saja. Zikir itu kulla sa'ah, setiap saat. Bahkan kita diminta untuk ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik kita itu duduk, baik kita itu berdiri ataupun kita sedang tiduran, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat kita istiqomah dalam hidup. Ada panduan-panduan dalam hati kita. Allah itu memberikan hidayah kepada hati kita senantiasa itu. Ditunjukkan oleh Allah ini jalannya benar dan enggak benar. Oleh karena itu zikir ini harus dijadikan kebiasaan. Karena itu para ulama kemudian memberikan namanya wadhifah. Ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir yang dilazimkan biasanya. Ada ulama yang memberikan contoh itu setelah subuh kemudian enggak pulang-pulang sampai terbit matahari, berzikir dia itu di masjid. Apa hikmahnya? Itu banyak. Rasulullah menyatakan orang semacam ini sampai terbit matahari, kemudian dia salat sunat isyraq, maka dia itu bagaikan pahala umroh, kan begitu tak? Ada banyak hikmah itu. Dan memang luar biasa. Hanya kan kadang-kala kita itu dalam hidup banyak terpukau dengan sesuatu yang konkret dan kita melupakan sesuatu yang abstrak. Padahal janji-janji dalam agama kebanyakan abstrak, bukan konkret. Artinya bukan bendawi nyata, tapi sesuatu yang dijanjikan nanti. Tapi itu sebuah kepastian bagi orang yang beriman. Masalahnya kan iman kita ini ya situ yang kus naik dan turun. Ketika turun kan nggak percaya kapan itu akan datang janji-janji itu. Tapi yakinlah. Ada kitab bagus judulnya Jawahir Tasawuf yang nulis Syekh Yahya bin Mu'ad. Beliau cerita tentang hikmah yang luar biasa dari zikir ini, bukan hanya keistiqomahan. Yang kedua adalah doa. Senantiasa berdoa dan biasa dia itu senang didoakan pula. Kalau Sayyidina Rasulullah dan para sahabat mengatakan jangan kau lupakan mendoa untuk saya ya, gitu kan. Kira-kira begitulah. Jadi orang itu senantiasa minta didoakan dan dia juga berdoa sendiri untuk dirinya dan untuk orang lain. Mendoakan dirinya, mendoakan orang lain. Harus ada semangat seperti itu. Apa hikmahnya? Banyak, luar biasa. Mendoakan orang lain, iya. Ada namanya Abu Darda. Abu Darda itu kata istrinya, Abu Darda ini luar biasa beliau. Senang selalu kata-katanya dijadikan rujukan itu dalam kitab-kitab itu. Abu Darda itu setiap malam, dia itu dalam sujudnya, dia mendoakan lebih dari 300 orang. Disebut namanya satu persatu. Jadi tetangganya itu disebut semua itu. Namanya itu 300, Pak. Lah kita kok mau nyebut tetangga 300 sendiri aja lupa kan? Dia berdoa untuk orang lain. Jawabannya sama dengan Siti Fatimah kalau ditanya, "Mengapa Anda mendoakan orang lain?" Jawabannya adalah karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan orang yang berdoa itu dengan doa yang sama. Sekarang masalahnya, mana lebih mandi, mana lebih mustajab doanya mereka dengan doa dirinya. Jadi mendoakan orang lain penting. Tapi kan kadang-kadang kita nggak ikhlas. Karena udah dikatakan bahwa akan kita diberikan doa yang sama. Coba, ada nggak yang mengatakan, ya Allah, semoga tetangga saya oleh Engkau ya Allah, mobilnya diganti dengan mobil yang paling bagus ya Allah. Mau doa itu kadang mikir, nanti kalau dikabulkan doa saya, dia punya bagus, saya nggak bagus, nanti gimana ceritanya itu? Iya kan? Ada kegalauan. Padahal kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, doa yang sama oleh malaikat untukmu. Tapi kita nggak percaya kan? Takut kalau orang lain itu nyalip kita, itu kemuliaannya.
Ada kebanyakan penyakit kita itu adalah tidak suka melihat orang lain itu lebih bahagia ketimbang ini. Penyakit itu, Pak. Harusnya muslim yang sehat itu mendoakan orang lain gimana orang lain itu lebih kehidupannya semakin bagus, semakin bagus. Tapi kita kadang nggak relain. Pokoknya saya yang harus lebih bagus ketimbang orang lain itu. Nah, hati-hati ya, itu jebakan-jebakan iblis itu. Kawan-kawan kita cerita hasil muktamar nasional iblis, muktamar internasional. Ada seminar internasional para iblis, Pak. Menyetujui 6 poin penting. Ada 6 poin penting yang disetujui ditandatangani oleh ketuanya iblis itu, Pak. Apa aja yang 6 pengajian berikutnya itu nanti. Mana ada Abamol itu. Abamol pindah ke belakang. Sama dengan Abah Samsung itu. Pindah ke belakang, dari depan ke belakang. Oke. Nah kita lanjut saat ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan. Menarik, tapi nanti berikutnya itu. Nah kita buat semua itu. Ayo kita semoga semuanya bahagia bersama-sama di dunia akhirat. Itu yang menjadi semangat itu. Muslim harus begitu itu. Muslim harus begitu. Oke. Yang berikutnya setelah doa adalah kita ini kajian-kajian keagamaan, qiraatul Quran wa tadabbur, membaca Al-Quran dan tadabbur maknanya, dan itu yang penting. Qiraatul Quran penting, tapi jauh lebih penting lagi tadabbur, merenungkan makna-makna Al-Quran. Mana Al-Quran itu bukan baca terjemahannya itu, Pak. Apa kandungan yang ada dalam Al-Quran? Apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah dari ayat-ayat itu? Itu bisa dalam maknanya ini. Bisa dalam maknanya. Baik dari pilihan kata, mengapa kata-kata dalam Al-Quran kata-katanya pakai ini, mengapa kata-katanya pakai ini, ada hikmah apa? Saya kasih contoh. Dalam Al-Quran kalau menyebut istri, istri itu ada yang disebut dengan zaujun atau zaujah, istri, zaujun atau zaujah, pasangan. Ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, engkau dan pasanganmu, istrimu tinggallah di surga. Tapi juga ada tidak pakai zaujun, tapi pakai imro'ah. Imro'atunu, imro'atunu, imro'atu itu istrinya, wanitanya. Wanitanya Nuh, wanitanya Lut. Mengapa kok Allah nyebut zaujun, zaujah satu, satunya menyebut imro'ah? Apa sama? Enggak sama itu. Ternyata ahli bahasa, kalau jenengan baca di terjemahan Quran itu, apalagi di Google, terjemahnya sama istri, pasangan. Tapi orang yang dia itu tadabbur, mengapa Allah memilih kata ini? Istimewa itu. Ternyata kalau zaujun itu adalah pasangan yang dari hati ke hati. Bukan hanya badannya yang bersama, tapi hatinya juga bersama. Nabi Muhammad, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Nabi Muhammad katakan kepada azwajika, istri-istrimu, pakai zaujun. Karena Nabi Muhammad itu zahiran wa batina itu bersatu dengan istri. Tapi Nabi Nuh, Nabi Lut enggak pakai zaujun, pakainya imro'ah. Mengapa imro'ah? Imro'ah itu istri badan tapi hatinya tidak suami istri. Coba, Nabi Nuh kan istrinya kan enggak mau ikut sama Nabi Nuh kan? Nabi Lut kan juga kan enggak ikut Nabi Lut kan? Jadi istri kita belum tentu zaujah, belum tentu bisa jadi imro'ah. Apa imro'ah? Badannya tok yang ngumpul. Tapi ternyata hatinya tidak. Ada lagi satu istilah lagi, sohibatah. Itu juga istri itu, Pak. Sohibatah dalam Al-Quran itu. Nah, itu lain lagi itu. Itu dahiran wa batinan, badannya dan juga hatinya tidak sama semua itu. Ini kawin paksa, betul-betul kawin paksa ini. Asik kan? Itu baru contoh, Pak. Baru contoh. Baru contoh. Belum lagi yang lain-lain. Nanti banyak kalau kita mau membongkar satu persatu ayat-ayat Al-Quran itu.
Cerdas gini kan kalau mengkajinya model kayak gitu itu. Oh iya, oh iya. Sama misalnya saya mengkaji. Mengapa Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Mengapa tidak Ahmadullah Rabbal Alamin? Mengapa tidak Asyukru Lillahi Rabbil Alamin? Kenapa kok enggak As-Sana'u Lillahi Rabbil Alamin? Kenapa kok Alhamdu? Maknanya itu sama. Mengapa Alhamdu? Oh itu menarik itu kalau dikaji. Dalam itu Pak. Ada kitabnya juga. Sayangnya kan kita kan nggak mengkaji sedetail itu. Kajiannya kita akan tekstual dasar-dasar. Itu pun diambil taken for granted. Kata anak sekarang langsung diambil sebagai sebuah kebenaran. Saat ini ayat Allah emang betul Allah yang mengatakan. Pertanyaannya apakah itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bingung kita kan? Bingung. Nah di situ perlu kajian-kajian tafsir. Baik, balik lagi. Pengajian penting untuk menanamkan kebenaran dan kebaikan dalam hati kita. Oleh karena itu kajian kayak gini harus selalu ada. Ya dengan protokol kesehatan harus ada. Kata ulama, pikiran dan hati manusia itu bagaikan ladang. Pikiran dan hati manusia itu bagaikan kebun. Kalau kebun itu tidak ditanami dengan pohon-pohon pilihan, yang tumbuh pasti rumput-rumput liar. Yang tumbuh pasti rumput-rumput liar, Pak. Oleh karena itu ditanamkan. Ada kajian berkala, hari ini tauhid, besoknya tentang akhlak, berikutnya lagi tentang ekonomi Islam, berikutnya lagi itu tentang apa, silakan. Ditanamkan kebaikan-kebaikan itu. Kalau tidak kita tanamkan yang pilihan-pilihan, yang muncul adalah rumput-rumput liar. Makanya pengajian menjadi penting. Pengajian menjadi penting. Nah sayangnya kan banyak orang menganggap. Saya agak ngeri juga membaca tulisannya Jonan. Nggak tahu menteri apa Jonan sekarang itu. Dia nulis tuh tentang kekacauan atau perbedaan kini dengan masa lalu. Kalau bisnis sudah jelas semua kan berbeda kan. Jangan nggak usah saya bahas tentang ini. Bagaimana kemudian kita pakai internet semua. Bagaimana ini. Entah lagi ini yang namanya mobil sudah tanpa supir. Dan macam-macam lah pokoknya. Kemarin jadi diskusi di UIN. Di tempat saya bekerja. Apakah pengajian bisa tergantikan juga? Harus berubah. Apakah kajian-kajian agama itu juga harus dimodifikasi sedemikian rupa? Bisakah kajian seperti ini, langsung seperti ini digantikan oleh YouTube, digantikan oleh macam-macam itu? Jawaban kita nggak bisa. Ke depan bisa jadi kantor-kantor, kan sekarang kan travel udah gak banyak dibutuhkan. Orang beli tiket kan nggak ke travel sekarang kan. Orang beli tiket itu langsung ke sendiri kan, self-service. Gulung tikar semua itu, banyak travel gulung tikar. Katanya nanti banyak kantor yang juga akan gulung tikar. Orang nggak perlu lagi ruangan itu. Dia perlu cuman website. Dia perlu itu ruangan internetnya, punya data. Nggak butuh tuh ruangan-ruangan ini. Pertanyaannya, apakah kita masih butuh sekolah? Apakah kita masih butuh pondok pesantren? Saat ini yang namanya universitas, sudah ada beberapa yang mendeklar dirinya sebagai universitas online, tidak butuh tempat. Online, Pak. Termasuk ada universitas miliknya Cina, itu yang dibangun di Indonesia. Itu kan online. Sekarang Amerika Harvard dengan apa itu? Buka juga online. Online. Kalau online itu kan gulung tikar, itu bangunan-bangunan besar di universitas itu. Diskusi kami, bagaimana dengan pondok pesantren? Bisakah di online kan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ada sesuatu yang akan miss, ada sesuatu yang hilang. Jadi ke depan dugaan kita, masjid, mushola, pondok yang baunya agama, dia insya Allah akan terus dibutuhkan oleh orang. Apalagi semakin lama, banyak orang semakin
Bingung. Orang kalau bingung, Pak, tujuan terakhirnya adalah Tuhan. Orang nyebut Tuhan itu kan ketika lagi bingung, toh. Kalau lagi duit banyak, aman-aman saja, dirinya menahbiskan sebagai Tuhan, kan? Ada tulisan bagus, judul bukunya Homo Deus, A Short History of Tomorrow. Homo itu manusia, Deus itu Tuhan. Manusia yang menjelma menjadi Tuhan. Ini orang modern ini. Baru kalau udah kena penyakit keras itu, ya Allah, karena ingat sama Allah udah. Atau lagi dia diancam itu kan, lagi dia tuh terancam, ya Allah, gitu kan. Baru ya Allah itu karena udah lagi terancam kan. Larinya kemana itu? Pelarian terakhirnya pasti kepada agama. Jadi masjid kita ini, insya Allah lah, bismillah. Oleh karena itu maka program-programnya harus program-program pilihan yang mencerahkan. Balik lagi yang tadi, harus ada kajian-kajian. Harus ada kajian-kajian. Untuk apa? Supaya kita itu selalu termotivasi untuk berbuat baik. Karena kita untuk menjadi baik itu kadang-kadang kan tergerus oleh kepentingan-kepentingan personal yang apa namanya temporer. Kalau ada kajian kan lumayan, iya, masih ingat. Kemarin saya ikut pengajian, Pak, bagus Pak. Saya ikut pengajian di Jordania, bagus. Saya senang sekali itu dengan penceramahnya ngomong begini. Dalam bahasa Arab, kalau Anda saat ini berada di padang mahsyar, kalau kita ada di padang mahsyar, Pak, tiba penimbangan, hari penimbangan. Kata yang nimbang, kata malaikat, kalau kebaikan kamu itu lebih berat ketimbang kejelekanmu, lebih berat sedikit saja, surga. Tapi kalau kejahatanmu itu lebih jelek, dosamu lebih banyak ketimbang dosamu, ketimbang pahalamu, walaupun lebih banyak dikit, neraka. Oke? Nah kalau imbang, nah itu yang saya bingung kata mereka. Kita lihat aja nanti. Tiba giliranmu, kata si penceramah ini, giliranmu tiba di depan ini. Ketika kamu ditimbang, ternyata impas. Kebaikan dan dosa, pahala dan dosa itu impas. Kata malaikat, gimana nih, surga apa neraka ini gitu kan? Ya kalau kita pakai bahasanya Dante Alighieri, orang Italia orientalis yang nulis buku judulnya La Divina Commedia, dia mengatakan ada 3 tempat nanti katanya, tapi nggak usah didengerin dia. Katanya nanti ada paradiso, ada yang surga, ada kemudian inferno yang masuk neraka, ada kemudian tempat yang tengah-tengah netral namanya katanya. Jadi nggak di surga, nggak neraka katanya. Jadi orang-orang gila itu masuk di tengah-tengah itu katanya. Nggak jelas timbangannya. Tapi ini bahasan beda nanti, jangan sekarang. Panjang lagi itu Pak. Itu tentang teologi, ilmu kalam. Punyamu imbang kanan kiri. Malaikat bilang. Nah ini bingung nih imbang nih. Kamu harus nyari ini satu kebaikan kecil saja. Baik malaikat, tunggu sebentar. Aku cari bapakku baik sama aku. Dicari bapaknya Pak. Pengumuman keliling. Ketemu dengan bapaknya. Bapak, aku kurang kebaikan dikit untuk masuk surga. Minta kebaikannya Bapak. Bapaknya bilang, nak, aku juga nyari sedikit, nak. Punya aku juga sama, nak. Impas, nak, katanya. Bingung nggak? Setelah itu, tunggu malaikat, jangan diputus dulu. Saya mau nyari ibu saya. Dulu di dunia, ibu saya itu berkorban untuk saya. Dicari ibunya. Ibunya ternyata sama, kata ibunya. Aku juga nyari nak sedikit, nak. Pertanyaannya, kemana akan Anda cari itu kebaikan itu? Maka ayat yang saya baca tadi di rakaat kedua, rata-rata orang kalau udah penyesalan itu, dia akan mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan
Inna muqinun ya Allah. Sekarang aku percaya ya Allah. Sekarang aku dengar ya Allah. Aku yakin sekarang ya Allah. Tolong kembalikan lagi ke dunia ya Allah. Kalau aku kembali ke dunia ya Allah, sekecil apapun perbuatan itu asal baik, aku akan lakukan. Sekecil apapun. Nah, saya mendengarkan kisah ini dan langsung ya Allah iya. Ada semangat Pak. Kenapa? Ada semangat. Karena mendengar ceramah tadi itu. Coba setelah ceramah itu, jenengan ikut tips menggandakan uang. Langsung bilang gitu. Jadi kita setiap peluang cepat ambil. Peluang tidak akan datang kedua kalinya. Pokoknya kalau ada suatu sikap, semangat untuk kerjanya lain lagi kan? Itu pengaruh dari kajian. Jadi bagaimana sesungguhnya kita tergantung apa yang kita isikan dalam otak dan pikiran kita itu. Sama dengan anak kita. Anak kita mau dibentuk seperti apa? Pertanyaannya apa yang Anda makankan kepada anak Anda? Kepada hati dan pikiran anak Anda. Kalau anak kita nggak pernah didekatkan ke masjid, nggak pernah dikatakan dengan Al-Quran, jangan kaget kalau anak kita tumbuh liar. Jangan kaget kalau anak kita pikirannya cuma dunia. Jangan kaget kalau nanti dia anak, itu lupa kepada orang tuanya. Yang diingat adalah saya, dan saya. Di sini pentingnya maka ada pendidikan yang bagus untuk anak-anak kita. Dan untuk kita juga, Pak. Oke? Nah, tenang aja, Pak. Untuk kita baik. Godaan kita untuk tidak baik itu banyak, itu besar sekali. Hati-hati. Tapi yakinlah bahwa kebaikan itu yang akan membahagiakan. Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tetaplah berbuat baik. Kebaikan itu nanti yang akan menjadi sesuatu yang memantik kita untuk menjadi baik. Rasulullah mengatakan a'malukum ummalukum. Perbuatanmu adalah pegawaimu. Karena perbuatanmu memang bagus dalam hidup. Kebagusan itu yang akan melayani kamu. Tapi kalau memang perbuatanmu itu jelek, jangan kaget kalau nasibmu tidak enak terus. Sebagai orang waras, kita harus menata kehidupan. Jangan karena sama orang gila, Pak. Kemarin malam itu saya membaca kitab. Di kitab itu bercerita tentang orang gila. Ada orang gila 10 tahun dia gila itu. Ada di pasar. Duduk di pasar itu. Orang gila ini. Orang tahu bahwa semua orang yang di pasar tahu dia gila ini. Tiba-tiba ada orang baru gila. Orang lain baru gila, juga ke pasar juga Pak, tinggal di pasar. Yang baru gila itu, hari pertama itu ambil batunya dilemparkan ke kepalanya orang yang ke pasar itu sampai ada yang berdarah. Orang pada bingung, takut semua. Yang gila 10 tahun datang kepada yang gila yang baru itu. Kamu itu jangan suka nyakitin orang. Saya ini 10 tahun gila, sampai sekarang belum pernah ngelempar orang. Kamu hari pertama gila sudah ngelempar orang. Mau jadi apa 10 tahun yang akan datang kamu? Orang-orang ketawa, ini orang gila kok waras juga pikirannya itu kan. Mau jadi apa kamu 10 tahun yang akan datang? Maunya hari pertama gila saja udah ngamuan seperti itu. Harus baik sama orang supaya kamu sukses menjadi orang gila. Kalau kamu itu jahat kepada orang, gagal kamu menjadi orang gila katanya. Hebat juga ini Pak. Hebat juga, saya ketawa gitu baca kitab ini. Kerjaan saya itu baca kitab kayak gitu tuh suka. Menghibur diri. Satu buku itu sesuatu yang unik-unik. Nah di bagian hampir akhir itu agak unik tentang masjid. Judulnya Al-Masjid Awil Bagala. Masjid atau toko judulnya. Apa ini kok masjid atau toko? Tak baca Pak. Ada orang, dia itu datang ke sebuah kota, sholat di masjid jami. Masjidnya bagus, kayak Baitul Haq ini dah. Dia geleng kepala. Andaikan di kampung saya ada semacam ini.
masjidnya bagus kayak gini, asik juga di kampung. Dia nak pulang-pulang ketika Inen pulang. Ada orang sebelahnya bilang, Mas, kenapa bengong mulai tadi? Enggak, saya kagum sama keindahan masjid ini. Andaikan di rumah saya ada semacam ini, maka ini orang-orang insya Allah jadi agama semua nanti. Nah yang sebelahnya bilang, berapa butuh kayak gini kira-kira? Tak tahu, ditanya, anggaplah zaman itu. Ini kejadiannya di Yaman, Pak. Sekitar 1 miliar. Langsung ngasih ini, si orang kaya yang tanya itu. Ini bawa 1 M, dibawa ke rumahmu. Saya percaya, bangunkan masjid. Pulang dia. Nyampe di rumahnya, pikirannya dipengaruhi setan, Pak. Dia mikir, jangan bangun dulu masjid. 500 jutanya tak bikin toko dulu. Nanti hasilnya dari toko itu untuk masjid dan pengembangan masjid. Sebenarnya niatnya bagus, tetapi diputar dulu ke toko. Dia bikin toko, Pak. Nggak jadi bikin masjid. Ternyata apa yang terjadi? Dia mulai oleh ekonominya, bingung, dia sakit. Sakitnya apa? Sakit kanker. Berapa tahun? 8 tahun. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia udah frustasi dengan obat-obatan. Dia datang ke ulama. Ini di mana kalau mama mati, matilah. Jangan lama-lama sakit katanya. Ulamanya cuma ngomong begini. Apa yang telah menjadi nadar orang diamanahkan kepadamu, coba penuhi segera. Tokomu itu dijual dan bikinlah masjid itu. Kaget dia, Pak. Akhirnya pulang, dijual tokonya, singkat cerita, dibangun masjid, masjidnya terbangun, total semua penyakitnya, Pak. Itu tentang amanah itu. Hati ini harus didahulukan di mata. Oke, udah Pak. Ini tentang kitab yang saya baca. Paling senang saya. Tadi malam saya baca kitab judulnya Ihdina. Saya baru datang tadi malam dari Madura, nggak bisa tidur-tidur. Saya buka kitab judulnya Ihdina, Ad-Da' wa Dawa. Tunjukkan kami ya Allah. Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Oh, bagus ini, bagus. Kapan-kapan kita cerita juga. Oh, ada banyak kapan-kapannya ini, Pak. Semoga panjang umur semuanya. Insya Allah. Kajian begini ini insya Allah menarik. Dan terakhir, untuk istiqomah itu, suhbatul abrar. Sukalah bergaul dengan orang-orang positif. Bergaullah dengan orang positif. Jangan pernah bosan bertemu dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup lebih baik lagi. Biasakan apa yang telah dilampaui, dijalani oleh para anbiya, mursalin, dan para sahabat. Beliau itu paling senang bersahabat dengan orang-orang baik. Karena itulah yang seringkali menjadi motivasi kita untuk istiqomah. Demikian kajian pagi ini. Nggak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Memang menarik. Kalau pagi-pagi nggak begitu banyak pertanyaan. Kalau siang-siang juga tidak banyak pertanyaan. Yang banyak itu usulan. Jangan lama-lama Pak. Waktu kerja soalnya kan. Dan insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Semoga penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah, jadi jalan.